Bismillahirrahmanirrahim. Haikunna jami'an. Bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah. Pada kesempatan siang hari ini kembali Allah memudahkan dan mengizinkan kita semua untuk bisa melanjutkan sama-sama kitab pelajaran ilmu bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha, yang selalu kita harapkan mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang senantiasa kita lakukan Allah Subhanahu wa taala balas menjadi pemberat amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah dan menjadi sebab dimudahkan langkah kaki kita semua kelak di yaumil qiyamah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita istiqomah, kemudahan di dalam menuntut ilmu syar'i dan kemudahan di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna fi hadzal yaum. La'alakunna jami'an fi hadzal yaum bi khairin. Bi'idnillahi ta'ala muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-darsa as-salis min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Walidzalika tafadhalna ya ummahat iftahna kutubakunna fid darsi salis minal kitab Durus al-Lughatil Arabiyyah. Alhamdulillah, fil liqa'il madi laqad dzakartu lakunna muqaddimah anil qawa'id al-Lughatil Arabiyyah allati sanaddusuha minad darsi salis. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan kepada ummahat tentang pembahasan kaidah apa saja yang akan kita dapatkan dan akan kita pelajari dari pelajaran yang ketiga ini. Di antaranya insya Allah kita akan belajar tentang kaidah isim tafdil, kemudian yang kedua tentang kaidah penggunaan kata lakinna, yang ketiga tentang kaidah penggunaan kata ka'anna, yang keempat tentang kaidah adat ma'dud 11 sampai 20,
Yang kelima dan keenam, kaidah pembentukan adat tartibi dan mengungkapkan jam. Kaidah ketujuh tentang mengungkapkan kalimat arisa kadzalik dan jawabannya. Adapun yang kedelapan adalah kaidah menggunakan kata ayyuhuma dalam kalimat tanya. Insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan masuki pembahasan kaidah yang pertama, yaitu adalah tentang kaidah penggunaan isim tafdil. Walhamdulillah, fil liqa'il madhi laqad qara'na al-hiwar min ad-dars salis. Di pertemuan sebelumnya kita telah baca sama-sama percakapan ketiga, wa kadzalika tarjamna sawiyan hadhil hiwar. Demikian pula kita sama-sama terjemahkan dan mengambil sedikit faedah dari percakapan pelajaran yang ketiga ini. Walhamdulillahi ta'ala at-tamarin allati tata'allaqu bil hiwari laqad ajabtunna jami'an fil wajib al-manzili. Adapun terkait dengan latihan yang terkait dengan pemahaman kita terhadap percakapan yang kita baca di latihan 1 dan 2 sudah membahas semua jawab dan dikumpulkan ke saya dari soal 1 dan 2. Yang alhamdulillah secara keseluruhan jawabannya bagus. Hanya saja yang perlu diperhatikan masih ada beberapa dari ummahat yang menjawab dengan memberikan harokat yang salah. Hanya itu saja yang perlu dikoreksi dari jawaban ummahat. Adapun secara jawaban, alhamdulillah benar semua sesuai dengan percakapan. Namun dari sisi harokat masih ada di antara ummahat yang salah dalam memberikannya. Seperti contohnya kam taliban fi fasli ahmada, sebagian memberikan harokatnya dengan fi fasli ahmadu. Lupa menjadikan Ahmad sebagai mudhof ilaih dari kata fasli di kelasnya Ahmad. Dia majrur dengan fathah karena mamnu minas sharaf. Fi fasli aliyin, di sini juga tidak dikasrohkan, sebagian ummahat tidak mengkasrohkannya. Dan beberapa jawaban dari ummahat yang lainnya, seperti contohnya fi faslihi, ada sebagian menjawab dengan fi faslihi, dijawab dengan fi faslihu. Ini juga perlu dikoreksi ya, bukan fi faslihu tapi fi faslihi, karena dhamir hu kalau seandainya harokat sebelumnya kasroh maka dia berubah juga menjadi kasroh. Fi faslihi. Ini yang mungkin sedikit keliru dari ummahat. Adapun secara keseluruhan maka jawabannya tidak ada masalah. Adapun yang tidak mengumpulkan maka dia tidak mendapatkan faidah dari soal ini. Langsung saja kita akan membahas latihan berikutnya. Latihan yang ketiga di kesempatan hari ini terkait dengan kaidah isim tafdil. Berkumaha mata Allah Subhanahu wa taala biidznillah minat tamrin salis ila tamrin sadis. Al-muallif sanashrahu lana al-qaidah isma tafdil. Dalam latihan 3 sampai latihan ke-6, penulis akan menyampaikan kepada kita tentang kaidah isim tafdil. Sebelum kita menjawab latihan-latihan yang disampaikan oleh penulis terkait dengan kaidah isim tafdil, maka seperti biasa sebelumnya saya akan sampaikan dulu kepada ummahat muqaddimah pendahuluan terkait dengan kaidah isim tafdil ini secara teori, baru kemudian nanti akan kita sama-sama lanjutkan dengan mempraktekkan penerapan kaidah isim tafdil langsung dalam menjawab soal-soal disampaikan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Kita akan awali dengan membahas kaidah dari isim tafdil. Baik. Apa itu yang dimaksud dengan isim tafdil? Apa yang dimaksud dengan isim tafdil? Bagaimana di mata Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan isim tafdil? Bisa ummahat lihat dalam catatan saya berikan pada ummahat dan akan kita bahas sama-sama di sini. Yang dimaksud dengan isim tafdil dalam bahasa Arab adalah, saya lihat di sini, dia adalah ismun mushtaq bimakna sifah ala wasni af'alu lil mudzakkar wal fu'la lil muannas lidalalati ala anna syai'aini
mushtarikani fi sifatin wa zada ahaduhuma minal akhari fi tilka sifati. Kalau mat mendengar ada isim tafdil, apa itu isim tafdil? Isim tafdil adalah isim mushtaq bimakna sifat, yang bermakna sifat. Ala wazni af'alu, di atas wazan, yaitu di atas timbangan af'alu lil muzakkar, untuk isim muzakkar, wa fu'la lil muannas, dan kata fu'la untuk muannas, lidalalati ala anna syai'aini mushtarikani fi sifah, untuk menunjukkan bahwasannya, lidalalah untuk menunjukkan ala anna syai'ani, bahwasannya syai'aini ada dua perkara, mushtarikani fi sifah, yang dua perkara tersebut saling berserikat di dalam sifatnya. Maksudnya adalah dua perkara tersebut memiliki sifat yang sama. Wa zada ahaduhuma minal akhar, dan salah satu dari keduanya, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, zada, lebih, minal akhar, dari yang lainnya, fitil kasifah, dari sifat tersebut. Atau bisa dibilang salah satu dari keduanya memiliki sifat yang lebih dari selainnya. Ini yang dimaksud dengan isim tafdil. Saya ulang kembali, diterjemahkan dalam bahasa kita, isim tafdil adalah ismun mushtaq, isim mushtaq, satu istilah yang nanti akan saya sampaikan pada ummahat, bimakna sifat, yang memiliki makna sifat, ala wazni af'alu lil mudzakkar, yang menunjukkan di atas pola af'alu untuk muzakkar, wa fu'la lil muannas, dan fu'la, dan pola fu'la untuk muannas, lidalalati, untuk menunjukkan ala anna syai'aini mushtarikani fi sifah, bahwasannya ada dua perkara yang memiliki sifat yang sama. Wa zada ahaduhuma minal akhari fi tilka sifah, namun salah satu dari dua perkara tersebut lebih sifatnya dibandingkan dengan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan isim tafdil. Karena kita perhatikan dari definisi ini ummahat. Kita perhatikan dari definisi ini. Kita akan perhatikan satu-satu dari pembahasan ini. Yang pertama adalah isim mushtaq. Isim tafdil, dia adalah isim mushtaq. Ini satu istilah di dalam ilmu sharaf. Kalau umat belajar ilmu sharaf, maka umat akan mengenal istilah ini, yaitu isim mushtaq. Apa itu isim mushtaq? Isim mushtaq adalah isim yang diambil dari selainnya. Yang dimaksud dengan isim mushtaq adalah isim yang diambil dari selainnya. Karena dalam bahasa Arab, isim, kata benda, atau kata sifat itu masuk isim, kata benda masuk isim. Kata benda umum, bisa manusia, bisa hewan, tumbuhan, benda mati, negara, dan sebagainya, itu adalah isim. Kata sifat juga isim. Nah, di antara kata benda dan kata sifat, ada isim yang memang tidak diambil dari selainnya. Artinya sudah seperti itu orang Arab mengucapkannya. Sebagaimana contohnya, ada satu kalimat atau satu kata, mohon maaf, satu kata yang sering kita dengar, babun, artinya pintu. Pintu ini, babun, kata babun, bukan isim mushtaq. Lawannya isim mushtaq adalah isim jamid. Lawannya isim mushtaq adalah ismun jamidun. Jamid. Artinya isim yang tidak diambil dari selainnya, lawannya jamid. Babun. Kalau dicari babun diambil dari kata apa ya? Babun tidak ada asalnya. Baitun. Artinya rumah. Rumah sudah seperti itu dibentuk. Syajaratun. Pohon. Namun kalau mahat lihat pada kata yang lain, misal contoh, Mahat melihat ada kata madrasatun, artinya sekolah.
madrasatun adalah isim mushtaq. Kenapa isim mushtaq? Karena madrasatun dia diambil dari pola maf'alun yang menunjukkan arti ismul makan. Yang menunjukkan arti kalau ada mimnya fathah kemudian dengan pola maf'alun atau maf'alatun maka ini bermakna tempat. Karena madrasatun kalau ummahat merujuk ke dalam kamus, cari dari mim madrasatun. Saya yakin sampai kiamat ummahat tidak akan dapat. Wah, ini kamusnya kayaknya nggak lengkap ini. Wah, saya cari-cari nggak ada ya. Madrasatun dari mim nggak temu. Sampai kiamat nggak dapat. Dikiranya kamusnya kurang lengkap. Padahal ini kan kata yang sangat masyhur sekali. Yang mudah dan sering kita dengar. Kenapa kita tidak dapatkan? Karena kita tidak mencari dari akar katanya. Begitu. Nah, madrasatun diambil dari kata darosa, yang artinya belajar. Madrasah berarti artinya tempat belajar. Ini berarti kata madrasah adalah isim mushtaq. Dibentuk dia isimnya. Bukan dari sananya, tapi apa? Dibentuk dari akar kata sehingga membentuk kalimat atau suatu membentuk kata baru. Demikian pula dengan kata masjidun. Lihat polanya sama. Maf'alun atau maf'ilun, intinya mimnya fathah. Berarti menunjukkan tempat, diambil dari kata sajada. Cari dari sajada, nanti baru ketemu di kamusnya, oh ada tuh di bawahnya masjidun. Artinya tempat sujud, yaitu adalah masjid. Tempat sujud asalnya. Demikian pula dengan isim-isim yang lainnya. Ya, insya Allah nanti kalau kita sudah belajar shorof akan tahu. Di antaranya adalah pola mif'alun atau mif'alun. Kalau mimnya kasroh, mif'alun berarti menunjukkan isim ini menunjukkan bermakna alat. Isim ini menunjukkan bermakna alat. Mif'alun, ainnya pendek atau boleh dipanjangkan mif'alun. Seperti itu tidak mengapa. Yang penting apa? Mimnya kasroh, bukan pendek nih, mimnya kasroh. Kemudian ainnya dipanjangkan, mif'alun. Begini, lihat polanya. Contoh miftahun. Kumaha cari di kamus, miftahun. Kok nggak ketemu-temu ya? Nggak ada. Tidak akan ketemu. Karena ini bukan isim jamid. Isim yang langsung dibentuk secara langsung. Tidak. Namun ini adalah isim mushtaq. Isim yang kalau kita merujuk ke kamus, kita harus rujuk dulu apa akar katanya. Karena dia diambil dari selainnya. Miftahun, kunci kan kita taunya. Diambil dari kata fataha yang artinya membuka. Cari di fataha. Nanti di bawahnya baru kelihatan. Miftahun, alat untuk membuka. Yaitu adalah kunci. Alat untuk membuka, maksudnya kunci. Bagaimana contoh yang lain? Kita sudah belajar. Mikwatun, setrika. Dicari dari mim, nggak ketemu. Mimnya kasroh. Berarti kita cari dari akar katanya, dari kawa, menyetrika. Mikwah, alat untuk menyetrika. Mirsamun, artinya adalah alat untuk menulis. Jadi kata rosama artinya melukis. Mirsam, alat untuk menulis. Dan ini berarti menunjukkan ummahat, ada beberapa isim, yang isimnya dikenal dengan isim mushtaq. Apa itu isim mushtaq? Saya ulang lagi, yaitu isim yang diambil dari akar katanya. Diambil dari selainnya. Yang kalau kita merujuk ke kamus, nggak bisa kita langsung menunjuk, kita tidak bisa langsung merujuk pada kata tersebut secara langsung. Namun kita harus merujuk kepada asal katanya. Baik, ini diantara contoh dari isim mushtaq yang saya tidak bahas secara lebih sempurna. Langsung aja kita akan fokuskan ke isim tafdil. Nah, isim tafdil ini termaksud dari isim mushtaq. Berarti kalau kita ingin membuat isim tafdil, kita harus tahu apa asal kata dari fi'il tersebut. Apa asal kata dari isim tersebut. Maaf salah ucap. Apa asal kata dari isim tersebut. Karena dia adalah isim mushtaq, bukan isim jamid, isim yang diambil dari selainnya, makanya untuk membuat isim tafdil, kita bisa membuatnya. Yang penting sesuai dengan polanya. Tapi kalau isimnya tidak mushtaq, sebagaimana tadi saya contoh babun,
Kita nggak bisa buat isim lain polanya ikut-ikut ini. Babun. Apa ya contohnya? Kabun. Kobun. Nggak bisa. Karena memang ini isim jamid. Begitulah orang Arab menyebutkannya. Tidak bisa dibentuk sendiri. Kalau isim tafdil, dia adalah isim mustaq. Berarti dia bisa kita bentuk sendiri asalkan benar pola yang kita bentuknya seperti apa. Dan kita tahu akar kata yang ingin kita ambil itu dari apa. Pahami ya? Itu yang dikenal dengan isim mustaq. Ulang kembali umahat. Isim mustaq lawannya dari isim jamid. Jamid beku secara bahasa. Maksudnya adalah isim yang sudah dari sananya seperti itu. Sudah baku. Tidak bisa dibentuk kepada yang lainnya. Kalau isim mustaq, isimnya dibentuk, diambil dari akar katanya. Dia diambil dari akar katanya. Sehingga semua isim mustaq itu dibentuk dari selainnya. Itu namanya isim mustaq. Nah, isim tafdil termasuk dari isim mustaq bermakna sifat. Isim mustaq yang bermakna sifat. Berarti kalau seandainya isimnya tidak bermakna sifat, kita tidak bisa membuatnya menjadi isim tafdil. Isim tafdil adalah isim mustaq bermakna sifat. Kalau seandainya ada isim misalnya thalibun, pelajar. Ini isim mustaq ini. Karena diambil dari kata tolaba yang menuntut. Polanya fa'ilun. Fa'ilun berarti polanya dibentuk. Thalibun. Thalibun pelajar, menuntut. Maknanya bukan makna sifat. Berarti dia tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdil. Mudarrisun, mau cari di kamus gak akan ketemu. Kalau dari mim, karena diambil dari kata darosa. Mudarrisun, orang yang mengajar. Isim mustaq, tapi bukan bermakna sifat. Berarti dia bukan isim yang bisa dibentuk menjadi isim tafdil. Isim mustaq bermakna sifat. Contoh yang lain, misalnya jamilun. Artinya indah. Jamilun. Ini adalah kata sifat. Indah. Dan dia termasuk dari isim mustaq. Karena ummahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala, semua kata sifat dia masuk kepada isim mustaq. Jamilun, kalau umat lihat di kamus, maka umat akan lihat dapatkan akar katanya diambil dari kata jamula. Berarti dia isim mustaq. Bimana sifat, bermakna sifat. Berarti kita bisa bentuk kepada bentuk isim tafdil. Baridun juga demikian, artinya adalah dingin. Dia juga diambil dari akar katanya, barida dan seterusnya. Ini terkait dengan ilmu sorof. Bagi umat yang belum paham tentang ilmu sorof, saya hanya menyampaikan secara muqaddimah agar umat tahu terlebih dahulu gambaran yang dimaksud dengan isim mustaq. Nah ini umat lihat, kalau ada kata sifat, berarti itu adalah isim mustaq. Tapi tidak semua isim mustaq bermakna sifat. Pahami ini ya. Semua kata sifat isim mustaq, tapi semua isim mustaq belum tentu kata sifat. Baik, apabila kita dapatkan ada kata sifat yang termasuk dari isim mustaq, maka kita bisa bentuk kepada isim tafdil. Isim mustaq yang bermakna sifat ala wazni af'alu. Di atas wazan af'alu lil muzakkar. Untuk muzakkar. Artinya berarti kalau kita ingin merubah kata sifat menjadi bentuk isim tafdil, cara kita merubahnya adalah kita ubah menjadi pola af'alu. Bagaimana sih Ustaz pola af'alu itu? Ini agak sulit kalau saya tidak jelaskan papan tulis, namun saya berusaha coba di sini menyampaikannya cara tulisan pada umat. Af'alu begini polanya, ala wazni af'alu. Bagaimana af'alu? Jamilun, kita harus tahu dulu akar katanya. Bagaimana saya sampaikan? Jamula, begini asal katanya. Nah ini jamula ini seolah-olah seperti fa'alanya, begini. Kita ubah menjadi pola af'alu, berarti jamula ditambahkan a, fa-nya jadi sukun, aj, begitu. Mu-nya asalnya doma menjadi tetap fathah, ajmalu, begini. Untuk muzakkar. Contoh lain.
kabirun. Bermana sifat ya, kabirun. Artinya besar. Jamilun, indah. Ajmalu, paling indah atau lebih indah. Kabirun, besar. Kita ubah menjadi pola af'alu. Maka kita lihat dulu asalnya kabiru, ia-nya adalah tambahan. Kita buat asalnya kaburo. Kalau di kamus, cari dari kaburo. Nanti ketemu di bawahnya ada kabir. Besar. Baru kita bentuk ke pola af'alu. Ka-nya seolah-olah adalah fa-nya. Ba-nya seolah-olah adalah ain-nya. Lamnya adalah seolah-olah sebagai ro-nya sebagai lamnya. Sehingga kalau kita polamikan, kita ubah menjadi af'alu, maka menjadilah dia ak. Lihat, fa-nya jadi sukun. Ak, baru. Begitu. Artinya paling besar atau lebih besar. Dipahami ya, insya Allah ya. Akbaru. Itu lebih jelasnya nanti akan dijelaskan secara contoh lebih langsung. Kan secara langsung ya, lihat di contoh nanti insya Allah. Kabirun, af'alu menjadi akbaru. Contoh lain, baridun. Dingin. Sekarang polanya berbeda. Baridun, dingin. Kata sifat dia, mustaq. Diambil dari akar katanya. Apa ya akar katanya? Ya kita cari di kamus. Akar katanya, dia adalah dari kata barida. Atau baroda, maaf. Baroda, dingin. Artinya. Fa'ala. Lihat bentuknya. Baridun, berarti alifnya tambahan itu. Alifnya tambahan. Kita buat menjadi af'alu, maka jadilah dia abrodu. Nah, bagaimana kalau seandainya kata sifatnya zakiyun? Cerdas. Apa asal katanya? Bagaimana kita membentuknya? Bagaimana kalau kalimatnya ghalin, mahal? Bagaimana kita buatnya menjadi isim tafdil? Bagaimana kalau seandainya kata sifatnya kaslanu? Bagaimana kita membuatnya? Insya Allah Ta'ala nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bagaimana cara kita membuat pola isim tafdil. Intinya, lihat umahat, kalau kita yang membuat isim tafdil, maka kata sifatnya kita ubah polanya menjadi pola af'alu untuk muzakkar. Wal fu'la lil mu'annas. Dan fu'la untuk mu'annas. Berarti kalau tadi kaburo jadi akbar. Kalau kita ganti menjadi fu'la. Menjadi fu'la. Maka kan fa-nya jadi ka itu ya. Fu'la. Maka jadilah kubro. Begini. Ini namanya isim tafdil. Paling besar. Untuk mu'annas. Untuk mu'annas. Berarti kalau abrod. Jadi burda. Kalau ajmal, jumlah. Begitu ya. Untuk isim tafdil mu'annasnya. Jumlah paling besar. Nah, begini umat. Jadi, cara kita membentuknya adalah af'alu untuk muzakkar dan fu'la untuk mu'annas. Lidalalati ala anna syai'aini mushtarikani fi sifah. Untuk menjelaskan bahwasannya ada dua perkara yang sama sifatnya. Maksudnya ini adalah kapan isim tafdil kita gunakan. Isim tafdil kita gunakan adalah untuk ini, menunjukkan makna perbandingan. Untuk menunjukkan bahwasannya ada dua perkara yang memiliki sifat yang sama, namun salah satunya lebih dari yang lainnya. Misal contohnya, Umahat ingin buat kalimat, misal, Muhammadun atwalu Muhammadun atwalu min Ali. Muhammadun atwalu min aliyin. Muhammad lebih tinggi dari Ali. Lihat, isim tafdil kita gunakan dalam kalimat seperti ini. Kita menggunakan kata atwalu. Tidak pas kalau kita ungkapkan Muhammadun tawilun min Ali. Muhammad tinggi dari Ali. Karena tawilun bukan isim tafdil yang digunakan untuk perbandingan. Hanya artinya tinggi saja. Tinggi dari Ali. Tidak bisa. Nah, di sini atwalu kita gunakan dengan pola isim tafdil karena kata sifat ini kita gunakan untuk membandingkan. Muhammad tinggi, Ali juga tinggi.
Sama, dua-duanya memiliki sifat tinggi. Muhammad tinggi, Ali juga tinggi. Akan tetapi Muhammad lebih tinggi dari Ali. Ini dimaksud dengan lidalalati ala anna syai'aini mushtarikani fi sifat. Dua-duanya sama-sama tinggi. Sama-sama sifatnya tinggi. Namun zada ahaduhuma minal akhar fi tilka sifat. Namun salah satu dari keduanya itu lebih sifatnya dibandingkan dengan yang lain. Maksudnya Muhammad ya berarti lebih tinggi dari Ali. Atau bisa bermakna seperti ini. Muhammadun atwalu qalibin fil fasli. Artinya Muhammad adalah pelajar paling tinggi di kelas. Seluruh pelajar yang lain punya sifat tinggi. Ada semuanya tinggi. Muhammad tinggi, Ali tinggi, Zaid tinggi, Ammar tinggi, semuanya di kelas tinggi. Namun tingginya berbeda-beda. Muhammad sifatnya lebih dari yang lainnya. Ya, Muhammad tingginya lebih dari pelajar yang lain. Ini yang dimaksud dengan definisi bahwasannya isim tafdil itu digunakan untuk menunjukkan adanya sesuatu yang memiliki sifat yang sama, namun salah satunya sifatnya lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau kita menggunakan bukan dengan bentuk isim tafdil, maka kita tidak akan bisa menggunakannya seperti makna ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan, Muhammadun tawilun min Ali. Muhammad tinggi dari Ali. Nggak bisa. Tinggi tidak menunjukkan perbandingan. Kalau kita ingin buat perbandingan lebih atau paling, maka kita harus membentuknya dengan pola isim tafdil. Baik, ini adalah definisi dari isim tafdil. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan secara terperinci di pembahasan berikutnya. Baik, mata Allah Subhanahu wa taala, isim tafdil yang kita bentuk dengan pola af'alu dan fu'la lahu ma'nayan. Dia memiliki dua makna. Dia memiliki dua makna. Makna yang pertama, isim tafdil itu digunakan untuk bermakna komparatif atau diistilahkan dengan afdalu minhu. Dalam bahasa kita bermakna lebih. Bermakna lebih. Dan dia hanya memiliki satu sigos saja. Lahu sighatun wahidah. Cara membentuknya hanya dengan satu cara. Bagaimana contohnya? Muhammadun atwalu min Ali. Ini artinya Muhammad lebih tinggi dari Ali. Berarti atwalu pada kalimat ini dia bermakna lebih, bukan paling, komparatif. Ada yang dibandingkan, Muhammad tinggi, Ali tinggi, namun Muhammad lebih tinggi dari Ali. Ini makna yang pertama. Nah, bagaimana kaidah membentuk ini nanti insya Allah akan dibahas. Adapun yang kedua, makna dari isim tafdil, contoh yang lain, maaf. Aisyatu asgoro min Fatimah. Aisyah asgoro min Fatimah. Aisyah lebih kecil dari Fatimah. Lihat dalam bentuknya, Aisyah lebih kecil dari Fatimah. Di sini bermakna komparatif ya. Adapun yang kedua, isim tafdil bermakna superlatif. Artinya paling, bukan lebih, tapi bermakna paling. Dikenal dengan istilah afdaluhu. Cara membentuknya ada dua cara, lahu sighatan. Cara yang pertama adalah dengan cara idhofah. Misal contohnya Muhammadun atwalu talibin fil fasli. Muhammad atwalu talibin. Lihat kata isim tafdil diidhofahkan kepada isim yang ditafdilkan, pada isim yang dilebihkan. Berarti kalau diterjemahkan, Muhammad pelajar paling tinggi. Bukan Muhammad adalah pelajar lebih tinggi. Bukan, tapi Muhammad pelajar paling tinggi. Karena bentuknya idhofah. Atau yang kedua, bentuk superlatif dibentuk dengan pola na'at. Contohnya, at-talibul akbaru fil fasli Muhammadun. Pelajar yang paling besar di kelas itu adalah Muhammad. At-talibul akbar. Lihat isim tafdilnya dibentuk dengan pola na'at. Tentunya umahat untuk membentuk idhofah dan na'at ini ada kaidahnya ya. Ada kaidahnya. Insyaallah nanti akan kita bahas bismillah
Umat tahu dulu bahwasanya nanti isim tafdil yang kita bentuk ada dua makna. Kita akan membentuk kalimatnya dengan pola komparatif, ada yang dengan pola superlatif, dengan afdalu minhu atau afdaluhu. Kalau kita buat dengan pola superlatif, maka bisa dengan idhofah atau dengan na'at. Lihat, at-talibul akbar. Ini na'at dari kata talib. Saya sampaikan, ini baru mukadimah. Umat tidak akan bisa membuat dengan benar kalau belum tahu kaidahnya secara lebih lanjut. Saya baru contoh saja. Lihat pada kata al-akbaru di sini adalah dia bentuk isim tafdil na'at untuk kata talib. Diterjemahkan pelajar yang paling besar. Fil fasri di kelas itu adalah Muhammad. Berbeda dengan tadi ya, atwalu talibin. Contoh lain. At-talibatul kubro fil fasri Aisyah. Pelajar yang paling besar di kelas itu adalah Aisyah. Seluruh pelajar yang lain besar. Besarnya beda-beda. Tapi yang paling besar adalah Aisyah. Lihat dibentuknya. Tidak dibentuk dengan idhofah. Namun dengan na'at. Dan ini bisa, namun saya sampaikan. Menggunakan na'at ataupun dengan idhofah ada caranya, tidak bisa seenaknya saja kita buat seidhofah. Ada syarat-syaratnya, apa saja nanti insya Allah akan dibahas ya. Untuk lebih tahu dulu pertama kali untuk mas sekalian, sebagai mukadimah pendahuluan bagi mas sekalian bahwasannya kalau kita melihat ada isim tafdil atau kita yang menggunakan isim tafdil dalam kalimat, maka kita bisa menggunakannya dengan dua makna. Yang pertama makna lebih, atau bisa bermakna superlatif, dan masing-masing penggunaan ini insya Allah akan ada penjelasannya lebih lanjut. Baik, tentunya kita tidak akan mungkin bisa membuat isim tafdil dengan pola afdalu minhu atau afdaluhu superlatif atau komparatif kalau kita belum tahu bagaimana cara membuat isim tafdil. Makanya lebih dahulu kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita akan mengenal terlebih dahulu pembuatan isim tafdil. Baik, umahat, kata sifat yang kita bentuk kepada bentuk isim tafdil punya syarat. Apa saja bentuk-bentuk kata sifat yang bisa dibentuk kepada isim tafdil? Perhatikan. Syarat-syarat membuat isim tafdil. Jangan sampai nanti umat salah. Artinya sebelum masuk dalam kalimat, umat sendiri belum bisa membentuk isim tafdil. Makanya terlebih dahulu kita tahu apa? Kita lebih mengetahui dulu tentang bagaimana cara kita merubah atau membentuk isim tafdil. Baik umahat, kata sifat yang bisa dibentuk kepada isim tafdil adalah hanya kata sifat yang asalnya 3 huruf saja. Berarti kalau kata sifat yang asal katanya lebih dari 3 huruf, maka kata sifat tersebut tidak bisa kita bentuk kepada isim tafdil yang berpola af'alu atau fu'la untuk muannas. Jadi, kata sifat yang bisa dibentuk kepada isim tafdil hanya kata sifat yang asalnya 3 kata saja. Mungkin pertanyaannya dari umahat, Ustadz bagaimana saya bisa tahu saya belum belajar sorof? Kata sifat ini 3 kata asalnya. Yang ini 4 kata asalnya. Nah, saya berikan pada umahat. Di sini rumus biar memudahkan bagi umat sekalian. Dicatat, nanti tinggal dikiaskan kepada contoh-contoh ini. Di antara kata sifat yang asalnya 3 huruf adalah yang pertama umahat. Kalau umat dapatkan ada polanya begini, seperti jamilun. Karena jamilun ini asalnya adalah 3 huruf, berarti kalau ada pola begini jamilun, ya-nya ini tambahan. Kalau ada kata sifat polanya begini, berarti ya-nya ini tambahan. Berarti kan asalnya 3 nih, jamula gitu. Tinggal nanti lihat ke kamus aja ya. Nah, ini rujuk ke kamus. Kalau punya kamus bisa rujuk. Kalau nggak punya ya nggak bisa ngerujuk. Kalau mat ke kamus nggak bisa langsung ketemu jamilun nggak. Cari dulu ke jamula, nanti di bawahnya baru ketemu lah jamilun artinya indah. Nah ingat, kalau ada pola kata sifat begini jamilun berarti ya-nya tambahan. Sehingga kadang-kala kita bentuk menjadi tafdil jadi seperti ini. Ajmalu. Mana ya-nya? Buang ya-nya. Buang. Ajmalu. Kemudian muannasnya jadi jumlah. Coba saya tanya umahat. Sekarang nazifun, indah. Kata nazifun, sifat nazifun, polanya sama tidak dengan kata jamilun? Sama. Kalau sama berarti
Asal kata dari kata sifat ini berapa huruf? 3 huruf. Bagus sekali, 3 huruf. Apa saja? Iya, na, zo, dan kata fa. Iya, sahih. Na, zo, fa, asan. Berarti 3. Karena dia 3 huruf, berarti kita bisa bentuk kepada isim tafdil. Jadi apa kalau jadi paling bersih? Betul. Nunnya disukunkan. Sahih. Nunnya disukunkan. Betul. Karena dia asal fa-nya. Nunnya disukunkan. Zo-nya dipatahkan. Fa-nya jadi doma. Anzofu. Dan isim tafdil, umahat isim tafdil adalah termasuk dari isim mamnu minas sharaf. Karena dia kata sifat berpola af'alu. Karena dia apa? Kata sifat berpola af'alu. Jamil. Anzofu. Kalau buat muannasnya? Ya, nuzfa ya. Nuzfa. Karena kan berpola fu'la. Nuzfa. Begini. Baik. Ya-nya dihilangkan karena ya-nya adalah tambahan. Lagi. Kalau misalnya ada kata sifat bentuknya begini. Misalnya kata sifatnya yang apa tadi? Kabirun, sagirun, tawilun, qasir. Yang lain semua. Qasirun. Sama tidak dengan pola jamilun? Sama ya, berarti asal kata sifat ini 3 kata, ya-nya umahat buang, jadi kosoro begini. Tinggal nanti kalau dijadikan tafdil menjadi aksoru, tambahkan alif. Pokoknya disukunkan, aksoru jadi paling kecil. Kalau muannasnya kusro. Bagus sekali, jadi kusro. Baik, pastikan. Jadi kalau umahat lihat ada kata sifat polanya sama dengan jamilun yang tadi, qasirun, nadhifun, yang lainnya, berarti ini adalah kata sifat yang asal katanya 3 huruf, iya-nya tambahan. Yang kedua, baridun. Pola baridun. Kata sifat setelahnya pakai alif. Setelah huruf pertama ada alif. Baridun. Berarti kata sifat ini asalnya 3 huruf, pastikan alif ini berarti alif tambahan. Berarti asal kata dari baridun adalah baroda. Berarti alifnya dibuang aja. Cari di kamus, berarti asalnya baroda. Makanya tak kala diubah menjadi tafdil menjadi abrodu. Kalau muannasnya menjadi burda hakada. Ya, hakada ya Oma. Menjadi burda. Nah. Kemudian contoh lain yang berpola baridun. Kata sifat lain yang berpola baridun. Misal Oma dapatkan ada kata sifat yang seperti ini yang berpola baridun. Misalnya alimun, orang yang berilmu. Mengetahui, orang yang mengetahui, alim. Kata sifat ya, berilmu, mengetahui, alimun. Sama tidak bentuknya dengan baridun? Sama ya, berarti asalnya alima, dibuang saja alifnya. Tak kala kita buat menjadi lebih mengetahui, bagaimana? A'lamu, bagus sekali. Iya, kalau muannasnya kita buat menjadi ulma. Ini contoh saja ya, ulma. Nah, contoh-contoh kata sifat yang lain kalau polanya begini, berarti alifnya tambahan umahat. Ini baru memudahkan umahat. Kalau umahat mendapatkan kata sifat, pokoknya dikiaskan aja pada beberapa kata berikut ini. Kemudian yang ketiga, golin. Kalau mau dapatkan ada kata sifat seperti ini, golin. Pastikan berarti asal kata ini, alifnya dibuang, ada ya yang dihilangkan. Goliya. Munculkan ada ya-nya. Golin. Makanya ketika dijadikan menjadi isim tafdil, maka jadi aghla. Dimunculkan alifnya. Aghla. Muannasnya gulya. Baik, contoh lain. Alin. Artinya tinggi. Hah? Alin artinya tinggi. Alin tinggi ya. Alin sama gak dengan golin?
Sama ya. Alin polanya sama dengan golin. Berarti alin karena polanya dia sama. Asal kata ini berarti ain, lam, kemudian ya. Atau bisa asalnya alif. Tergantung dari, lihat di kamus saja nanti. Tergantung huruf penyakitnya apa. Nah, kalau kita buat menjadi isim tafdil, maka jadi apa? Alin a'la. Sabihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah, Rabb engkau, ya, sabihisma rabbikal a'la. Yang maha tinggi. A'la pakainya, paling tinggi. Kalau muannasnya ulya, hakada. Menjadi ulya. Nah, berarti umat pastikan kalau ada kata sifat polanya begini, ghalin, alin dan sebagainya. Contoh lain bakin, bakin misalnya, bakin tetap polanya sama ya, bakin. Bakin polanya sama, berarti ini asalnya 3 huruf. Bakin. Nah, kalau diubah menjadi isim tafdil menjadi apa? Wal akhiratu khairun wa abqa, lebih kekal. Bakin kekal artinya kalau abqa lebih kekal. Kalau dimuannaskan maka menjadi buqya dan sebagainya. Baik, ini adalah kata sifat yang ketiga, ummahat, yang bisa dibentuk menjadi pola isim tafdil. Kemudian selanjutnya yang keempat, kata zaki. Zakiyun, ya artinya cerdas. Zakiyun, cerdas. Kalau ada kata sifat yang begini, zakiyun, cara kita merubahnya menjadi isim tafdil adalah menjadi seperti ini. Azka, muannasnya menjadi zukya. Kalau ini zakiyun, ya hanya bertasydid, berarti asalnya hanya 2 kata saja, zakiya. Ya, dibuat begitu, jadi azka, zukya. Ada gak yang seperti ini yang lainnya? Ada. Goniyun. Sama gak polanya? Sama ya. Berarti kalau diubah menjadi isim tafdil bagaimana? Goni, kaya. Paling kaya? Alna. Alna. Ya. Alna. Ya. Bagaimana dalam hadis qudsi? Ana alna syuraka'i anisyirk. Ya. Alna. Paling tidak butuh. Artinya paling kaya. Alna. Kalau muannasnya kita buat gunya. Bisa contoh aja ya. Gunya. Baik, saya carikan yang lain. Misal kata yang lain. Yang lain misalnya kata zaki. Pakai zain. Zakiyun. Suci. Suci artinya. Berarti kalau orang paling suci, bagaimana jadinya? Ya, azka, jamil. Azka. Kalau pakai alka paling cerdas. Kalau pakai pakai zai, azka paling suci. Nah, ini nggak boleh ya pakai nama azka. Ya, azka pakai zai. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wala tuzakku anfusakum wa a'lamu limanittaqa. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Azka. Kalau pakai alka, pakai zai, pakai za, pakai dal, alka paling cerdas. Kalau azka berarti nama azka. Ini juga isim tafdil sebagainya sering digunakan buat nama-nama ya. Sering orang Arab menggunakan buat nama azka karena menunjukkan paling. Azka. Cuma kalau azka ini ada kurang baik ya, dinamakan, dilarang karena Allah tidak membolehkan kita mensucikan diri kita sendiri, orang yang paling suci di antara yang lainnya. Adapun muannasnya zukia. Ini contoh saja zukia. Contoh lain misal gobi. Sama gak gobi? Lihat polanya sama gak? Gobiyun. Sama ya, bodoh. Berarti gobiyun artinya bodoh. Gobiyun artinya bodoh. Nah, berarti kalau kita buat menjadi isim tafdil menjadi apa? Alba. Baik. Baik, kalau buat muannasnya gubia dan sebagainya. Baik. Berarti ini adalah contoh yang keempat. Kalau dapatkan ada isim kata sifat yang polanya seperti ini, zakiyun, gobiyun, zakiyun, pakai zai, zakiyun. Kemudian tadi bagaimana ghaniyun dan seterusnya, maka kita membuatnya seperti ini. Kemudian yang kelima, kaslanu. Ustadz, kaslanu ini kata sifatnya kan lebih dari 3 huruf.
Berarti nggak bisa dong kita bentuk menjadi isim tafdil. Bisa. Karena asal kata ini alif dan nunnya adalah tambahan. Alif dan nunnya tambahan. Kasila tambahan. Sehingga kalau kita buat menjadi isim tafdil menjadi apa? Aksalu. Ya. Kalau muannasnya kusla. Hakada. Kusla. Contoh lain misalnya yang lain syaba'an, kenyang. Paling kenyang. Kan bisa paling kenyang. Syaba'an. Berarti kalau kita buat jadi tafdil bagaimana? Ashba, bagus sekali. Alif dan nunnya tambahan, buang. Karena itu alif dan nun tambahan. Karena kalau kita lihat ke kamus, asal katanya syabi'a. Makanya dia bisa dibuang alif nunnya. Jadilah dia ashba. Ashba'u. Nah, kalau muannasnya syuba'a. Ya, baik begini ya, syuba'a. Baik, jadi kalau ada kata sifat berpola seperti ini fa'alanu, maka pastikan alif dan nunnya adalah tambahan. Alif dan nunnya tambahan. Baik, kemudian yang terakhir kata sifat. Nah, ini kebanyakan alifnya ini ya. Yaitu adalah ada penakhir adalah kata sifat yang cuma 3 huruf, sahlun. Sahlun kalau ini gampang. Kalau kata sifat yang asalnya cuma 3 huruf sudah pasti dia 3 huruf. Sudah pasti apa? Dia 3 huruf. Kita buat menjadi sahlun mudah. Kalau paling mudah ashalu. Kalau muannasnya suhla. Nah, nama perempuannya suhla. Untuk sifat perempuannya suhla. Suhla. Baik, sama juga dengan kata wasihun. Wasihun berarti berapa ini kata asal katanya? Kalau kata sifat sudah 3 huruf, ya berarti 3 huruf. Wasihun. Sehingga kita buat menjadi apa? Ausahu. Jamil. Ausahu. Nah, ausahu. Nah, sahih. Ausah. Wasihun. Menjadi ausahu. Kotor. Paling kotor ya. Paling kotor atau lebih kotor, sahih. Menjadi paling kotor atau lebih kotor, sahih. Muannasnya menjadi wusha dan terusnya. Kalau cuma 3 huruf, saya kira lebih mudah ya, karena sudah kelihatan. Kalau cuma 3 huruf, maka lebih mudah karena sudah kelihatan umat. Nah, di sini contoh lain misalnya, yang lainnya biar rumah tahu dulu cara membentuknya. Misalnya yang 3 huruf, yang lain, misalnya wasihun, apalagi ya? Saya cari dulu. Layyinun, lembut. Layyinun. Kalau layyinun masuk yang mana, Mat? Layyinun. Masuk yang mana layyin? Pola yang mana? Ikut yang mana dia? Iyun ya Ustaz. Ahsan, ikutin yang zakiyun. Betul, ikut yang zakiyun karena ada tasdidnya di situ ya. Ada tasdidnya. Sehingga kalau kita bentuk menjadi isim tafdil, kalau layyinun lembut atau layyin, jadi apa? Alian artinya orang yang paling lembut ya, yang paling lembut. Alian. Baik. Dan terusnya ya, luina. Kalau luina berarti buat muannas yang paling lembut, luina. Nah, ini biasa juga digunakan buat terkadang orang-orang Arab menggunakan pola tafdil ini sebagai nama-nama buat anak-anaknya ya. Baik. Begitu Oma cara kita membuat isim tafdil. Ini saya berikan kepada Oma sekalian. Saya berikan pada Oma sekalian. Ini kenapa bunyi ya? Kok suaranya kayak ada suara bisik? Tes 1. Saya matikan dulu Oma semua mic-nya. Baik. Baik umat, ini adalah contoh-contoh dari kata sifat, pola-polanya yang bisa nanti umat kiaskan kepada kata sifat yang lainnya. Nah, di sini saya sudah sampaikan ya pada umat di di ringkasan yang saya berikan pada umat diagram yang bisa umat yang sudah memprint, alhamdulillah itu. Kalau yang belum, kalau bisa silakan memprint ya. Yang saya sudah tuliskan pada umat di diagram terkait dengan contoh-contoh kata sifat apa saja yang bisa dibentuk menjadi isim tafdil. Yang saya masukkan setidaknya ada sampai
81 kata sifat. Yang bisa nanti Ummahat bentuk sendiri ya, bisa lihat di sana. Ada 81 kata sifat. Ya, saya tidak bisa buka di sini karena sudah terlanjur masuk di sini. Baik. Bisa Ummahat lihat sendiri ya di catatannya. Saya buat diagram sampai 81 kata sifat. Baik, ini adalah kata-kata sifat yang asalnya 3 huruf yang bisa kita bentuk berpola af'alu dan fu'la. Tinggal Ummahat kiaskan yang lain. Semua kata sifat yang bisa dibentuk pada isim tafdil tidak akan lepas dari 6 contoh yang saya bentuk seperti ini. Yang saya sebutkan pada Ummahat berikut ini. Kemudian yang perlu diperhatikan. Apabila kata sifat yang ingin dibentuk menjadi isim tafdil terdapat di dalamnya huruf yang sama, maka huruf tersebut diidghamkan. Maksudnya adalah digabungkan dan diberikan tasydid. Contoh, khafifun. Saya tanya sama Ummahat, khafifun, ini masuk yang mana nih? Wazan yang mana nih? Wazan itu timbangan ya. Masuk timbangan yang mana nih? Jamilun, zakiyun, baridun, kaslan. Jamilun, bagus sekali. Hanya saja lihat ada 2 huruf yang sama. Khafif, ada 2 huruf yang sama ya, fa dan fa. Kalau ada 2 huruf yang sama, ketika kita ingin jadikan isim tafdil, maka kita tasydidkan. Disilahkan dalam bahasa Arab dengan diidghamkan huruf yang samanya. Lihat, ya-nya dibuang, fa-nya digabungkan. Berarti khaffa, begini. Kita masukkan dengan pola isim tafdil, maka menjadi akhaffu. Itu caranya. Akhaffu berarti lebih ringan. Lihat ya, akhaffu karena polanya sama, lihat berarti dia menjadi makna lebih ringan. Contoh lain, misalnya yang sama hurufnya, syadidun. Syadid, sama ya. Artinya sangat berat, ya, syadid. Berarti kalau kita buat tafdil menjadi asyaddu. Kita kalau ada huruf yang sama, maka kita idghamkan. Da-nya digabungkan jadi satu. Asyaddu. Begitu. Polanya af'alu. Asyaddu. Demikian pula dengan kata harun. Kalau harun kan sudah sama dia. Harun, panas, paling panas atau lebih panas, aharru. Jadidun. Lihat sama jadidun, da-nya ada 2. Nah, kalau kita buat menjadi tafdil, maka ubahlah menjadi ajaddu. Begini, Ummahat. Perhatikan ya, kalau ada huruf yang sama, maka untuk membuat menjadi tafdil, kita gabungkan menjadi satu. Kita gabungkan menjadi satu. Kemudian yang perlu diperhatikan kembali, ada 3 kata sifat yang bentuk isim tafdilnya tidak mengikuti pola af'alu. Tidak usah pakai af'alu, maka kata sifatnya sudah membentuk makna tafdil. Dan ini hanya ada 3 saja. Di antaranya kata khairun dan syarrun. Jadi kalau lihat ada kalimat polanya begini, khairun atau syarrun, maka ini terkadang sudah bermakna tafdil. Habbun, yang paling dicintai. Syarrun, yang paling buruk. Khairun, yang paling baik. Misalnya Allah berfirman, nah kalau iblis berkata pada Allah, ana khairun minhu. Begitu kan? Ana khairun minhu. Apa artinya? Saya lebih baik dari dia. Polanya kan bukan akhyaru Ustaz ya. Kok nggak akhyaru? Saya bilang tadi, ada 3 kata sifat yang polanya tidak berpola af'alu, tapi sudah bermakna tafdil. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal akhiratu khairun apa? Khairun laka minal ula. Atau khairun wa abqa boleh. Khairun laka minal ula. Wahai Muhammad, negeri akhirat itu khairun laka. Apa maksudnya? Lebih baik bagimu.
Tidak hanya baik saja, tapi bermakna lebih baik. Karena memang khairun adalah bentuk isim tafdil. Khairun bisa bermakna isim tafdil walaupun tidak berpola af'alu. Ini kekhususan ya buat 3 kata ini. Khairun laka minal ula. Bukan artinya akhirat itu baik bagimu. Bukan, tapi ini lebih baik. Karena ini bermakna tafdil. Kekhususan pada 3 kata sifat ini saja. Khairun, syarrun, habbun. Khairun laka minal ula. Lebih baik bagimu daripada akhirat. Apa daripada lebih? Al-ula itu dunia. Al-ula yang pertama. Contoh lain bagaimana tadi Umar sebutkan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih abqa. Dan lebih kekal. Dari kata bakin. Abqa adalah bentuk isim tafdil. Perhatikan ini. Abqa af'alu. Bentuk sama dengan agla. Yang sama dengan golin. Agla. Abqa. Berarti ini bentuk isim tafdil bermakna lebih kekal. Khairun lebih baik. Baik, adapun kata syarrun contohnya bisa Umar lihat sendiri ya pada contoh yang lain. Syarrun. Saya lupa contohnya. Saya lupa untuk contoh syarrun. Sebentar dulu untuk tanya jawab nanti dulu ya. Tanya nanti dulu. Baik, saya ulang kembali, perhatikan Ummahat. Ada 3 kata sifat yang bentuk isim tafdilnya tidak mengikuti pola af'alu. Artinya kalau ada pola af'alu sudah jelas dia bermakna tafdil. Namun ada 3 kata sifat kekhususan. Polanya bukan af'alu tapi sudah mengandung isim tafdil. Yaitu adalah kata khairun, syarrun, dan kata habbun. Khairun baik, berarti bisa bermakna lebih baik. Syarrun buruk, itu lebih buruk. Habbun mencintai, bisa artinya apa? Lebih mencintai. Karena ini adalah 3 kata sifat khusus yang tidak dibentuk dengan af'alu sudah menjadi berpola isim tafdil. Hanya 3 kata sifat ini aja. Kalau yang lainnya yang harus dibentuk dengan af'alu. Baik, pertanyaan saya sekarang. Kalau ada kata sifat begini. Mujtahidun. Apa arti mujtahidun? Rajin. Rajin kata sifat bukan? Ya, kata sifat. Baik, silakan. Siapa yang bisa bentuk jadi isim tafdil, mustahidun? Ajhadu. Yang lain? Ayo. Siapa yang bisa? Hah? Mustahidun. Kenapa, Bu? Sebentar saya kerasan dulu. Ulang lagi, Bu. Kenapa? Jumlah hurufnya terlalu banyak. Kenapa? Jumlah hurufnya terlalu banyak. Kenapa? Maaf, ulang lagi. Jumlah hurufnya terlalu banyak. Jumlah hurufnya terlalu banyak. Ya, barakallahu fiik. Saya sampaikan tadi ya, Ummahat. Lihat tadi kaidahnya. Dia kata sifat, benar. Isim mustaq juga. Kata sifat isim mustaq. Cuma saya bilang tadi, kata sifat yang bisa dibentuk kepada isim tafdil hanya yang 3 huruf saja. Kata mustahidun, asal katanya lebih dari 3 huruf. Istahada. Taunya bagaimana Ustaz? Saya kan nggak tahu kalau dia lebih dari 3 huruf. Makanya tadi saya bilang Ummahat, kalau Ummahat dapatkan kata sifat yang keluar dari contoh yang saya berikan ini, 6 contoh yang saya berikan, jamilun, baridun, golin, zakiyun. Kalau kan nggak sama ya, mustahidun ikutin yang mana nih? Dari jamilun, baridun, zaki ikutin yang mana? Nggak ada ya. Kalau tidak mengikuti salah satu dari 6 contoh yang saya berikan, maka berarti kata sifat tersebut lebih dari 3 huruf. Berarti kita nggak bisa atau kita tidak bisa merubahnya menjadi pola af'al. Kalau ada yang bertanya, tapi kan bisa Ustadz maknanya lebih rajin. Terus cara kita membuatnya bermakna lebih rajin bagaimana? Ada yang tahu? Mas di sini aja Mas. Takut ada bukan telepon. Kirain jahada. Bukan, salah. Ijtahada dia. Dia ada tambahan mustahidun. Mujtahada. Baik. Kalau seandainya ada yang berkata begini, mustahidun kan rajin. Bisa gak Umar kita artikan lebih rajin? Cara mana bahasa kita? Bisa gak? Bisa. Bisa kan? Lebih rajin. Terus kalau nggak bisa menjadi isim tafdil, bagaimana dong caranya? Ayo. Cari persamaannya Ustaz. Bagus sekali. Sahih. Cari yang pertama adalah cari persamaan kata dalam bahasa Arab yang bermakna rajin dan 3 huruf. Banyak dalam bahasa Arab ya. Contohnya nasyitun. Nasyid
artinya rajin. Nah, ini berarti 3 huruf. Nasyid. Kita ganti saja menjadi nasyitun. Maka untuk membuat pola tafdil bisa nih 3 huruf. Ansyatu. Muhammadun ansyatu min Ali. Muhammad lebih rajin dari Ali. Begitu caranya. Berarti kita harus perbanyak kosakata. Atau bisa juga menggunakan mustaqim tapi ada caranya dengan tambahan dan itu nanti dibahas jilid 3 insyaallah, tidak dibahas hari ini. Pakainya nanti dijadikan masdar, susah-susah caranya. Caranya agak susah karena umat harus ubah dulu menjadi masdar. Masdar juga nggak tahu kan umat apa, kemudian nanti tambahin depannya asyaddu atau aksaru. Saya buat contoh aja ya, ini belum belajar. Muhammadun asyaddu istihadan min Ali. Begitu jadinya. Muhammad lebih rajin dari Ali. Asyaddu istihadan min Ali. Ada bentuk khusus. Istihadan masdar umat belum belajar. Kemudian tambahin asyaddu, bingung nantinya. Makanya nggak dibahas. Biar mudah, kalau umat ingin merubah isim tafdil yang pola katanya lebih dari 3 huruf, cari saja terlebih dahulu apa? Persamaan katanya. Kalau nggak tahu ya nggak usah dibuat dari isim tafdil ya, untuk sementara ini. Sabar dulu aja, yang ada aja dulu, yang sudah dipelajari. Baik, ini yang dimaksud dengan isim tafdil hanya bisa dibentuk dari kata sifat yang 3 huruf. Kalau lebih dari 3 huruf, maka ummahat gak bisa mengubah kata sifat itu jadi pola af'alu untuk muzakkar dan pola untuk muannas. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, tapi kan saya nggak tahu isim kata sifat ini asalnya 3 huruf atau lebih. Saya bilang tadi, kata sifat yang ada 3 huruf atau kata sifat yang hanya terdiri dari 3 huruf adalah salah satu dari 6 bentuk yang saya sebutkan dalam contoh ini. Berarti pada kata sifat yang lain tinggal dikiaskan aja. Sama gak salah satu kata sifat yang kita dapatkan ini? Saya ulang lagi. Sama tidak kata sifat yang ingin kita bentuk ini dengan salah satu dari 6 yang disebutkan tadi? Kalau ada salah satunya berarti asal 3 huruf. Kalau nggak ada, oh berarti kata sifat itu lebih dari 3 huruf. Cara membuatnya, cari persamaannya, atau nanti insya Allah akan dibahas lebih lanjut. Kalau kita ingin merubah isim tafdil dengan kata yang lebih dari 3 huruf. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Kata yang bisa dibentuk menjadi isim tafdil adalah kata sifat yang bisa dibandingkan. Kalau kata sifatnya nggak bisa dibandingkan, umat nggak bisa jadikan isim tafdil. Contoh, mayitun. Ya nggak bisa kan mayitun. Mayitun artinya apa? Mayat. Ya, mayit. Mati. Bisa nggak kita buat? Bisa kita buat Ali lebih mati dari Ammar? Nggak bisa. Nggak bisa, karena nggak bisa dibandingkan. Ya, nggak bisa dibandingkan. Nggak punya. Nggak. Mayitun kata sifat, dia punya sama bentuknya dengan zakiyun, tapi nggak bisa dibandingkan kan? Nggak bisa. Karena nggak bisa dibandingkan maka tidak bisa. Ya sama dengan contohnya nih, polanya sama dengan baridun, tolibun. Sama gak dengan baridun polanya? Sama. Sama. Bisa gak jadi atlabu? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia bukan kata sifat dan nggak bisa dibandingkan. Ya. Yang hanya bisa dibandingkan 3 huruf dan dia kata sifat. Kalau bukan kata sifat, atau dia kata sifat tapi nggak bisa dibandingkan, maka nggak bisa kita buat menjadi isim tafdil. Ini yang perlu diperhatikan oleh umat sekalian ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh umat sekalian. Baik, contoh lain misalnya mudirun. Bisa jadi amdaru? Sama. Boleh kayak nggak bisa karena dia bukan kata sifat. Pahami ya? Yang bisa dibentuk hanya kata sifat yang bisa dibandingkan. Kalau bukan kata sifat nggak bisa. Kalau dia kata sifat tapi tidak bisa dibandingkan juga tidak bisa. Dia hanya kata sifat yang dibandingkan saja dan syaratnya harus asalnya 3 huruf. Kalau lebih 3 huruf nggak bisa. Adapun yang terakhir, tidak boleh kata sifatnya dibentuk dari yang berpola af'alu muannasnya fa'ala. Memang ada kata sifat yang berpola af'alu sebelum dibentuk af'alu. Ada. Ahmaru. Contohnya kata-kata sifat berwarna, yang kata warna ahmaru, merah. Merah. Merah kata sifat bukan? Ya. Ya. Berarti kalau kita buat jadi isim tafdil lebih merah. Bagaimana? Bisa gak?
tafdil. Nggak bisa, dia Iya. wazannya fa'la. Betul. Secara asal sudah af'alu ya bagaimana kita mau buat isim tafdil? Nggak bisa. Terus Ustadz kan bisa aja. Saya bilang tas ini lebih merah dari yang itu. Nanti insya Allah ada pembahasannya juga. Kita harus merubah dulu menjadi bentuk masdar. Masa umat belum belajar. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Dibilangnya gini. Asyaddu humrotan. Lebih merah. Nah itu nanti ada terkait dengan itu. Nah intinya umahat kalau ada pola af'alu dengan sendirinya. Sebelum jadi isim tafdil dia sudah af'alu. Contoh kata sifat begini. Ahmaru, azroku ya. Kata-kata sifat warna. Maka karena dia polanya sudah af'alu, nggak bisa kita bentuk menjadi isim tafdil. Baik, inilah 3 syarat kata sifat bisa menjadi isim tafdil. Saya ulang lagi, tidak semua isim bisa jadi isim tafdil. Syarat-syaratnya harus ini terpenuhi. Yang bisa menjadi isim tafdil hanya kata sifat yang 3 huruf asalnya. Atau yang kedua, yang kedua syaratnya harus bisa dibandingkan. Yang ketiga, bukan berasal dari kata sifat yang berpola af'alu. Ya, kalau seandainya dia terpenuhi syaratnya, maka bisa kita bentuk menjadi pola af'alu untuk muzakkar dan fu'la untuk mu'annas. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadholna. Silakan. Paham tapi lupa. Ustadz izin bertanya. Boleh silakan, Bu Gina. Kalau yang polanya fu'la itu belakangnya pasti pakai alif ini Ustadz, alif bengkok Ustadz. Iya, memang sudah bentuknya. Jumlah. Kalau sudah pola berarti harus diikuti begitu, Bu. Pakai alif bengkok, nggak bisa pakai lurus. Kalau misalkan kayak Gulia, Zukia ya. semuanya pakai alif bengkok ya Ustadz? Iya. Zukia, Gulia, harusnya. Dibengkongin aja, Bu, nggak apa-apa. Ya, syukran Ustadz. Afan. Barakallahu fiik. Ustadz, mau nanya Kalau ulia biasanya pakainya apa? Pakai tegak ya. Pakai alif panjang ya. Pakai alif panjang. Benar. Ulia pakai alif panjang. Nah, ini tergantung dari, kalau ini terkait dengan ini, kalau ini yang pakai alif lurus atau bengkong, ini terkait dengan pelajaran huruf penyakit ya, huruf penyakit. Apakah dia asalnya alif atau ya? Ini ya dihafalkan aja, ada yang bengkong, ada yang lurus. Adapun kalau seandainya bukan dari huruf penyakit, huruf iya begini, ya, maka asalnya adalah semuanya alifnya bengkong. Begitu begini. Nah, Ustaz. Ya. Cukup ya, bisa dipahami ya, insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh mas kalian bahwasannya tidak semua kata sifat kita bisa ubah menjadi isim tafdil. Harus terpenuhi dulu syaratnya. Di antaranya tadi hanya kata sifat yang 3 huruf saja asalnya, dan kata sifat itu bisa dibandingkan, dan tidak boleh dari kata sifat yang berpola af'alu, muannasnya adalah fa'la. Kalau mas sudah bisa membuat kata sifat menjadi bentuk isim tafdil, tinggal nanti ummahat masukkannya ke dalam kalimat. Baik itu kalimat isim tafdil dalam pola komparatif ataupun superlatif. Insya Allah lanjutannya akan saya bahas di pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa ta'ala. Sampai sini dulu ya. Sampai syarat-syarat dari pembentukan isim tafdil. Adapun untuk memasukkan isim tafdil ini ke dalam kalimat pola komparatif, superlatif, akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai sini dulu. Insya Allah nanti dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Demikian saja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi, aku lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadzal muhadarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.